Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat menimbang beberapa minggu lagi, kurang lebih 1,5 bulan akan datang bulan haji atau Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Biasanya mendekati atau menghadapi Hari Raya Kurban muncul pertanyaan-pertanyaan seputar kurban. Yang menjadi pertanyaan ini beberapa tahun ini, di sebagian daerah ada kurban dengan sistem arisan. Sehubungan adanya kurban sistem arisan ini, maka muncul pertanyaan yang kurang lebihnya pertanyaannya, boleh tidak kita kurban dengan sistem arisan? Sebagian orang membantah dan menjawabnya dengan kalimat begini, ya tidak boleh dong korban dengan cara arisan. Kan itu sama saja kita korban dengan ngutang, begitu. Tapi ini walau alam bantahan, apakah orang ini berdasarkan dari satu sumber yang diambil dari karya-karya ulama terdahulu, atau semata-mata karena kebodohannya keluar dari akal pikirnya sendiri, jadi dari hasil analisa pemikirannya sendiri. Jadi kalau saya menyangka anggapan seperti ini adalah hasil dari analisa diri sendiri, jadi hasil dari pemikirannya. Karena yang saya dengar memang orang yang mengatakan begitu bukan tokoh agama, bukan ahli agama, orang biasa-biasa saja, sama seperti saya. Cuman bedanya saya kalau ada apa-apa membaca kitab, begitu bedanya gitu. Saya juga bukan ahli agama, belum. Jadi akan saya jawab di sini, boleh tidak kita korban dengan sistem arisan? Maka saya baca di sini di dalam Kitabul Fiqh Al-Madzahibil Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Dalam mazhab Hambali di sini dijelaskan bahwa definisi dari qadir, orang yang mampu untuk mengerjakan amal ibadah berupa kurban ini, definisinya adalah orang yang sekiranya bisa mendapatkan suatu uang untuk membeli hariawan korban, sekalipun uang tersebut hasil dari pinjaman. Tapi saya garis bawahi di sini, pinjaman yang bersifat lunak. Maaf, bukan pinjaman online pinjaman yang bersifat lunak. Kita punya teman, kebetulan ada yang secara finansial diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkenan membantu, Kang mau kurban ya, saya ada nih, saya talangin. Dan nanti ya bayarnya ya santai aja lah, ada yang dibayar, cicil juga boleh. Ini boleh, boleh kurban dengan cara seperti ini, asalkan dengan catatan kita yakin bisa mengembalikan. Kita kerja, kita punya gaji, secara matematika ketemu nih, sebulan 500.000 saya bisa cicil buat mengembalikan selama sekian bulan. Ini namanya secara matematika ketemu, boleh. Jadi kalau tadi dikatakan oleh mazhab Hambali kurban dengan cara ngutang itu diperbolehkan, secara otomatis kurban dengan cara arisan ini diperbolehkan. Karena ini kalau toh yang dapat depan ini dianggapnya ngutang dari teman-temannya nih, yang dapatnya belakangan, kan ini pinjaman lunak. Dari tahun ke tahun setornya juga segitu, yang 500 tetap 500. Jelas ya? Ini ada dalam Kitabul Fiqh Al-Madzahibil Arba'ah, kitab fikih yang membahas 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini pendapat mazhab Hambali. Bagaimana menurut pendapat mazhab Maliki? Menurut pendapat mazhab Maliki, definisi dari kata mampu di sini adalah dia tidak memiliki suatu kebutuhan yang sifatnya urgent, penting banget, nggak bisa tidak, harus dibayar. Punya anak sekolah, mau ujian, kan itu urgent,
ya. Buat kita maaf nih, saya rumah ngontrak kan harus dibayar. Ini namanya diamrin dororin, suatu urusan, suatu kepentingan yang sifatnya urgent, tidak bisa ditawar-tawar. Ya, kita punya setoran apalah. Ini juga kebutuhan yang harus dibayar tepat waktu. Ya, kalau kita punya uang sisa dari kebutuhan yang sifatnya pokok tadi, sewa rumah sudah, buat biaya anak sekolah sudah, buat setoran ini sudah, buat keperluan makan 1 bulan aman, masih ada uang ternyata 3 jutaan dapat 1 kambing. Ini dikatakan orang ini mampu. Jelas ya? Jadi definisi dari kata mampu dalam mazhab Maliki tidak memiliki kebutuhan yang sifatnya urgent atau tagihan yang harus dibayar tepat waktu. Jadi benar-benar uang, kata lainnya pokoknya uang diem lah, bisa lah istilahnya ya. Walaupun di sini juga ada kalimat, walaupun di sini dengan uang dari hasil meminjam. Wa idza istatoma aistadina istadana. Karena apabila dia mampu untuk meminjam, maka pinjamlah. Ini satu contoh tadi, punya sedulur, ya, punya teman yang baik, secara finansial dia ekonominya bagus, kita boleh minta tolong, kita tahu orangnya ini gampangan, ya, rajin membantu, enggak apa-apa. Ini namanya ada kemungkinan, ada kesempatan untuk meminjam, enggak apa-apa. Ya. Minjem uang buat beli hewan korban. Tapi yang kita pinjemin orangnya juga gampangan, juga memang dia rezekinya luas. Kita juga tidak dalam keadaan ekonomi terdesak. Jangan sampai kontrakan belum dibayar, pinjam duit buat korban umpamanya. Jangan sampai ya. Jangan sampai, jelas masalahnya. Kalau mau korban, maaf masalah. Apa yang perlu storing tagihan itu storing dulu, semua beres, baru korban. Ya. Jadi jangan maaf. Kalau mau jadi orang yang alim itu harus tahu pengetahuan. Kalau beramal juga jangan sok-sokan, ya. Sok-sokan kayak gitu, modal nekat. Kalau udah lagi, motor belum disetorin, udah korban. Nanti jatah waktunya bingung, ya, waktunya tembok. Jangan ya. Jelas nih ya. Ini dalam mazhab Maliki dan Hambali sama. Boleh korban dengan cara mengutang, dengan kata lain berarti boleh korban dengan sistem arisan. Terjawab sudah. Ya dulu masalah.